Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman kaum muslimin di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, tahun-tahun ini merupakan tahun politik ya, tahun dimana secara serentak ya mengadakan pilkada, pemilihan kepala daerah dari tingkat kabupaten sampai tingkat gubernur ya. Namun yang perlu diwaspadai dalam momen ini adalah kejujuran dari semua pihak, yaitu kejujuran dari pemilih, juga kejujuran dari panitia, juga kejujuran dari para tim sukses ya. Karena kejujuran adalah modal dalam pemilihan umum, sehingga menjadi asas, yaitu jurdil ya, jujur dan adil. Karena kejujuran itu sendiri membawa berkah di dunia sampai di akhirat, membawa kebaikan di dunia dan membawa kebaikan di akhirat. Dan ketidakjujuran, tidak jurdil ya, itu sebaliknya akan menuai banyak sesuatu yang tidak diinginkan, berupa kecelakaan ya, kemudian pertengkaran, kemudian manipulasi data dan seterusnya. Jadi jujur itu sendiri merupakan anjuran ya, merupakan ajaran dari agama Islam, agama kita semua, dan merupakan sesuatu ya, yang sangat disukai oleh Rasulullah. Bahkan ketidakjujuran, ketidakadilan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati ya, terutama di kabupaten saya ya, di Kabupaten Sumeneb. Ini ada calon di belakang saya, ini bisa dilihat tuh ya, itu bisa dilihat. Ini calon yang pertama, yaitu Kiai Ali Fikri dengan Kiai Anis Ali Hisam ya. Di Kabupaten Sumeneb ya, ada 51 kursi ya. Yang 45 itu kalau tidak salah sudah berpihak pada nomor urut 2, yaitu incumbent ya. Kemudian 6 kursi berpihak atau mendukung Kiai Ali Fikri ya. Namun jangan berkecil hati untuk semua para pendukung faham, bukan faham ya, apa ini ya, final disingkat dengan final, calon yang kedua disingkat dengan faham. Jangan berkecil hati, karena dalam Al-Quran masih memberikan harapan pada kita ya. Contohnya ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang lebih banyak. Walabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi menurut saya jangan berkecil hati, apalagi tokoh-tokoh An-Nuqoyah, para kiai An-Nuqoyah cukup mewarnai ya, di bawah tokoh-tokoh para kiai di bawah terwarnai atau bersatu. Mengapa demikian? Karena para tokoh di An-Nuqoyah bersatu. Seandainya seperti ini ya kondusif, setiap pemilihan tokoh An-Nuqoyah itu bersatu, maka tokoh di bawah, karena rata-rata di Madura itu ada alumni An-Nuqoyah, rata-rata ya, di Madura itu ya, bahkan sangat banyak ya yang menjadi alumni An-Nuqoyah yang sudah duduk di pemerintahan, duduk di sebagai tokoh masyarakat ya, sebagai tokoh pemuda, sangat banyak sekali, karena merupakan pondok pesantren tergolong tua ya, sudah ratusan tahun, sudah lebih 100 tahun. Pertanyaannya,
apakah bisa? Apakah bisa An-Nuqayyah bersatu seperti itu secara kontinu, secara terus-menerus ya? Setiap ada pemilihan. Apakah bisa? Nah, inilah pertanyaan besar. Saya rasa tidak mungkin untuk bersatu dalam setiap momen. Nah, karena ini berhubungan dengan masalah emosional, karena setiap orang itu punya hubungan ya, punya hubungan emosional dengan seseorang yang menjadi calon dalam setiap pemilihan. Yang terpenting bagaimanapun kondisi kita ya, terhadap guru itu tetap harus diutamakan ya. Jadi kalau masih, ini himbauan dari saya, kalau masih ada hubungan guru ya, atau tidak berguru langsung, kita tidak berguru langsung ke An-Nuqayyah, tapi guru kita berguru ke An-Nuqayyah, itu sama. Jadi menurut saya tetap mengutamakan kepentingan guru. Karena Cai Pondreng Madura, Bapak, Bapu, Guru, Ratoh. Yang wajib diutamakan itu pertama Bapak, ya, Bapak. Nah, Bapak Bapu itu ibu. Jadi bapak dan ibu harus kita utamakan. Kemudian seterusnya guru. Guru itu guru yang mengajar kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratoh itu pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Peribahasa Madura ya, peribahasa Madura itu Bapak Bapu Guru Ratoh sebenarnya itu mengambil dari sebuah ayat Al-Qur'an, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Iya. Iya, kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Kedua orang tua itu yang dimaksud. Karena dalam ajaran Islam itu orang tua adalah orang yang melahirkan kita, kemudian orang yang mengawinkan kita, kemudian orang yang mendidik kita. Itu semuanya adalah orang tua. Pesan terakhir untuk seluruh kaum kaum Nahdliyin terutama ya. Karena kedua calon itu ini adalah dari kaum Nahdliyin dan sama-sama kiai. Pesan saya sebagai alumni An-Nuqayyah, walaupun hanya sebentar ya, pesan saya jangan terpengaruh oleh uang, jangan terpengaruh oleh uang, dan jangan hati kita jangan gampang dibeli, jangan gampang dibeli. Hanya itu saja. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.